Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini melanjutkan video dari tugas akhir praktikum, laporan praktikum mata kuliah praktikum basis data. Kita tadi sudah sampai ke bagian pembuatan database Tokoku dan juga membuat tabel-tabel dari database tersebut dan mengisikan data-data ke dalam kolom-kolomnya. Dan tentunya juga kita membuat relasi ya antar tabel tersebut. Nah, bisa kita lihat seperti gambar yang terdapat di panduan. Kita akan melihat tabel relasi tersebut. Bisa kita lihat di bagian sini, desainer, di bagian localhost PHP admin. Di database Tokoku kita lihat lainnya, kemudian desainer. Oke, bisa kita lihat di sini. Untuk supplier tadi di bagian atas, kemudian supplier, pembelian bagian sini, barang, supplier, pembelian, dan barang. Barang di bagian bawah, karyawan, dan penjualan. Oke, untuk relasi sudah terlihat di sini. Ya, bisa ditata rapi. Untuk supplier berhubungan atau berrelasi dengan toko pembelian, di mana di dalam toko pembelian ada atau Tokoku di bagian tabel pembelian membutuhkan ID supplier, maka mengambil di bagian tabel supplier. Nah, di dalam supplier, ID supplier berperan sebagai primary key atau biasanya bersifat unik beda dari yang lain. Seperti di supplier ada ID supplier, di karyawan ID karyawan, nomor nota di bagian tabel penjualan, di member juga ada ID member, dan toko barang pun ada primary key seperti yang sudah kita setel tadi atau kita atur tadi. Kemudian di bagian toko pembelian, di tabel pembelian itu berrelasi dengan ID barang. Nah, ID barang bagian primary key ID barang. Nah, pembelian itu membutuhkan data ID barang, jadi nantinya akan berhubungan dengan tabel barang. Dan untuk pembelian juga berrelasi kepada tabel Tokoku karyawan, karena pembelian membutuhkan data ID karyawan. Nah, yang tentunya bisa diambil di ID karyawan. Kemudian Tokoku penjualan, barang itu membutuhkan Tokoku penjualan itu membutuhkan ID barang. Maka dari mana bisa mendapatkan ID barang? Maka diambil dari Tokoku barang. Makanya atau jadinya terdapat relasi antara toko penjualan dan toko barang. Kemudian dari penjualan pun membutuhkan kolom atau data ID karyawan dari tabel karyawan. Di bagian tabel penjualan, ID karyawan berperan sebagai FK atau variable key, namun di tabel karyawan berperan sebagai primary key. Nah, begitu juga dari tabel penjualan itu membutuhkan ID member. Jadi dia mengambil data ID, mengambil kolom ID member dari tabel member, yang dimana di dalam member itu bersifat sebagai primary key. Kemudian di tokoku di tabel
penjualan nantinya bersifat sebagai ID member. Oke, mungkin seperti itu hubungan relasi antar tabel dari database Tokoku. Untuk selanjutnya kita melanjutkan ke bagian gunakan fungsi tugasnya, yaitu gunakan fungsi aggregate, join, group by, between untuk mengerjakan query berikut ini. Bentar. Oke, di bagian gunakan fungsi aggregate, join, dan juga group by, between untuk mengerjakan query berikut ini. Tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Kita salin dulu sebagai panduan. Oke, salin. Kita tetapkan sebagai komentar. Tampilkan satu biar tidak lupa. Tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Untuk scriptnya kita ketik select, kemudian count, kemudian kurung buka kurung tutup bintang, kurung select count, kemudian from member, tanpa dikasih titik koma. Kita eksekusi. Oke. Di sini sudah kelihatan ya. Di sini 5 jumlah member yang terdapat dalam kasus ini atau yang terdapat pada database Tokoku ini terdapat jumlah member sebanyak 5 member. Di sini sudah terlihat ID member, dan untuk kolom pertama kan ID member dengan jumlah 5 ID, berarti dalam kasus ini ada 5 member. Oke, untuk selanjutnya, untuk soal berikutnya, tampilkan nama tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Oke, kita tekan select. Kita inisialkan B sebagai barang, sebagai nama, B sebagai nama barang, B sebagai nama barang, B sebagai nama barang. Kemudian kita kasih koma, maksimal, dan kita kasih kurung buka kurung tutup. P kita inisialkan sebagai jumlah barang. Alias jumlah, dan barang. From barang maksudnya dari tabel barang. B. Join pembelian P.
on inisial ID barang dengan P barang juga dengan kondisi where dengan kondisi P alias jumlah. P itu inisial dari jumlah barang. P jumlah barang sama dengan select maksimal jumlah barang kurung buka kurung tutup from pembelian kasih ini sudah bisa pembelian kita kasih kurung tutup. Oke. Kita cek lagi satu. Oke, coba kita eksekusi. Bismillah. Oke. Nah, di sini jumlah order barang yang paling di sini jumlah barang yang paling banyak dibeli yaitu topi dengan jumlah 10. Kita lihat di data. Di data pembelian. Nah, di sini ada 10 yaitu topi. Jadi barang di mana? Di barang. Nah, topi 111 topi. Di sini pembelian. Nah, 111 itu adalah barang ID barangnya barang 111 adalah topi dengan jumlah paling banyak yaitu 10 pembelian. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3, yaitu tampilkan banyaknya jumlah aktivitas. Tampilkan banyaknya aktivitas. Tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Kita ketik script. Select lagi. Select count atau menghitung. Select count. Kita kasih kurung buka kurung tutup. Count ID supplier. ID supplier. Supplier di sini pakai 1B. Supplier. Di supplier. From pembelian. From tabel pembelian. Kita kasih kurung buka dan kurung kita kasih titik koma. Kita menghitung seperti yang di sini. Untuk nomor 1 kan tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Nah, di sini untuk menampilkan jumlah aktivitas dilakukan supplier, maka
gunakan select count ID supplier from pembelian. Ternyata belum bisa. Teliti lagi select from. Oh malah di sini terdapat kesalahan. Supplier yang kita tulis memiliki 2P, sedangkan di atas supplier untuk ID itu menggunakan 1P. Oke, maaf. Saya kurang teliti. Oke, di sini supplier cuma 1 P-nya. Coba kita eksekusi. Oke, sekarang sudah bisa. Jadi untuk jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi terdapat 4 aktivitas supplier atau 4 aktivitas pemasukan barang atau supply pemasuk. Kemudian soal yang nomor 4. Kita lihat soalnya. Tampilkan jumlah total barang yang dijual. Tampilkan jumlah barang yang dijual. Kita gunakan perintah select lagi. Select. Kita gunakan perintah select. Kemudian sum. Jumlah barang. Salah. Ini harusnya di dalam kurung. Jumlah barang. Kemudian from penjualan. Kemudian from penjualan. From penjualan. Select sum jumlah barang from penjualan. Kita kasih titik koma. Kita coba eksekusi. Nah, di sini terdapat jumlah barang yang dijual itu ada 17. Bisa kita lihat di sini. Penjualan. ID penjualan. Nah, dengan jumlah barang sebagai berikut. Nah, ID yang ke kolom yang ke 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan itu jumlah barang. Jumlah barang yang dibeli kan pengorder atau pembeli pertama mengorder 3. Kemudian 4, kemudian 5. Jadi totalnya ada 17. Dengan sintaks seperti ini kita bisa menunjukkan berapa banyak pembeli yang membeli barang atau jumlah pembelian barang dengan mengetikkan sintaks atau perintah seperti berikut. Kemudian soal lagi yang nomor, kita lanjut ke nomor 5. Kita lihat di sini disuruh ngapain. Perintah tampilkan. Kita copy biar di sini jelas. Kenapa ada? Ini dasarnya ikut. Tampilkan nama barang. Jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 7 sampai 3 sampai 7. Oke, kita ketikkan script yang sudah saya pelajari, yaitu select. Kemudian B
kita inisialkan sebagai nama barang. Barang, barang, barang disingkat A sebagai ini. B diinisialkan sebagai nama barang, A jumlah barang. B itu inisialnya nama barang. Dialiaskan menjadi nama barang. Kemudian kita kasih koma. P kita inisialkan sebagai jumlah barang. Ini sebagai jumlah barang, as jumlah barang, as jumlah barang, barang. Kita kasih titik di sini. Oke. Untuk selanjutnya from barang, from tabel barang. B yaitu nama barang, join pembelian P, pembelian jumlah barang. Pembelian P on B sebagai B ID barang sama dengan P sebagai ID barang juga. Kemudian where dengan keadaan jumlah barang between antara 3 dan 7. Oke, kita kasih titik koma, coba kita eksekusi. Oke, barang, nama barang, bentar. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7 di sini dan jumlahnya antara 3 sampai 7 yaitu kemeja, tas dan juga tas ada 2. Misal seperti topi kan tadi ada 10 maka tidak masuk ke dalam barang. Tidak masuk dalam daftar ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Kenapa ini namanya kembali keluar? Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari atau sama dengan 5. Ketik lagi untuk perintahnya. Select. B sebagai nama. Kita inisialkan B itu nama barang. Kemudian kita inisialkan P sebagai jumlah barang.
dari from label barang, from barang, barang B join pembelian B, pembelian B on ID PID on B tidak ID barang, barang maaf barang sama dengan P sebagai ID barang. Kemudian where atau dengan keadaan jumlah barang itu lebih kecil atau sama dengan lebih kecil sama dengan 5. Kita kasih titik koma, kita coba run. Oke, di sini telah muncul nama barang dan jumlah barang yang dibeli, di mana jumlahnya itu kurang dari 5 atau sama dengan 5. Nah, ada 3, 4, 5, ada kemeja, tas. Oke, lanjut lagi kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 7. Suruh perintahnya apa? Kita lihat di sini. Disuruh menampilkan nama ini tidak perlu. Jadi ikut terus. Untuk nomor 7, kita buat scriptnya dengan perintah select lagi. Select. Kemudian B sebagai nama barang. B sama dengan nama barang. Nama barangnya disingkat. Oh iya, disingkat sebagai nama barang. Kemudian P sebagai jumlah barang. Kemudian from barang. From barang B. From barang nama barang B. Join pembelian B. Join pembelian. Ada yang salah. Join pembelian B. Kemudian join pembelian B on ID para pembang B. Nah, ini harus dikasih spasi on ID PID on PID on maksudnya B ID barang. Untuk barangnya tidak disingkat on ID barang sama dengan P ID barang dengan keadaan where P jumlah barang P jumlah barang sama dengan P jumlah barang sama dengan select minimal jumlah barang from jumlah barang from
jumlah barang from pembelian. Oke, kita kasih titik koma. Slash B sama dengan nama barang, jumlah barang from barang B, yaitu nama barang. Nah, yang kita cari nama barang, tambah dikit dibeli. Nah, yang kita butuhkan nantinya kan nama barangnya, terus jumlah pembeliannya, berarti kan jumlah barang. Nah, ini kita masukkan B inisial nama barang, kita from B join pembelian P. B, B, B sebagai ID barang sama dengan P sebagai ID barang. Dan keadaan P sebagai jumlah barang sama dengan minimal jumlah barang dari pembelian, dari tabel pembelian. Kalau kita jalankan. Oke, di sini tampilkan nama barang yang paling sedikit, maka akan muncul nama barangnya atas dan jumlah pembeliannya hanya 3. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, yaitu soal ke-8. Tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SUP supplier strip 0001. Kita ketik lagi perintah select. Kemudian B sebagai nama barang. Kemudian P sebagai kita inisialkan jumlah barang. Kita lanjut lagi. P, S sebagai nama supplier. S sebagai nama, kita perlu dikasih spasi, nama supplier. Dari tabel barang, from barang B, dari tabel barang B itu nama barang, join B, join pembelian D, pembelian inisial jumlah barang. Kemudian on B, ID barang sama dengan P ID barang. Seperti itu, sepertinya salah. On PD barang, PD barang. Nah, dengan ID barang B on B barang, join supplier. Yang benar join S, join S, join supplier. S. Kemudian on PD PID, on PID ID supplier sama dengan S ID supplier. Dengan keadaan, misalnya dengan keadaan PID supplier, PID supplier itu sama dengan ID supplier itu sama dengan sub, kode suppliernya sama dengan sub salah
supplier 0001. Kosong ini ada 4. Kemudian kita kasih titik koma pada akhir. Kita run. Ternyata masih salah. Apakah yang salah? Oh, ternyata di sini terdapat strip yang seharusnya tidak ada. Kita run lagi. Masih. Coba kita teliti lagi. PD. Ternyata di sini harus dikasih sama dengan tadi saya salah mengisikan malah strip. Coba kita run lagi. Bismillah. Masih salah lagi. Oke, kita teliti di bagian select B nama barang. Nomor 8 select B titik nama barang, koma P jumlah barang, koma S nama supplier. Itu sudah benar. From barang B, join pembelian B. On BID barang sama dengan PID barang join. Dari barang join supplier S. On PID supplier sama dengan S ID supplier. Where dan keadaan P ID supplier sama dengan dengan perintah tabel tokoku supplier untuk supplier S itu kita ganti S pakai P. Coba kita run lagi. Oke, sudah bisa karena di sini nama atau join supplier itu tabel dan tabel supplier di sini itu P-nya ada 2. Coba kita buktikan. Kita lihat lagi ke atas. Untuk supplier itu P-nya ada 2. Namun di bagian ID-nya itu ada 1. Nah, saya ada kekeliruan di situ. Setelah kita telusuri lagi ternyata itu dia besarnya. Jadi nama barang, jumlah total barangnya dan nama supplier pembelian mempunyai kode sub 0001 yaitu OPI. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 9. Tampilkan nama member. Kita salin lagi biar tampilkan nama member atau nama barang, jumlah barang yang namanya dilayani oleh karyawan 001. Kita ketik lagi perintah select M inisialkan sebagai nama dan nama. Kemudian B kita inisialkan sebagai M sebagai nama, B sebagai nama barang. Kemudian ini kita inisialkan lagi P sebagai jumlah barang seperti yang sudah tadi sebagai jumlah barang dari barang B join dari barang B join penjualan P.
penjualan P. Oke. Selanjutnya on B ID barang. Untuk ID-nya tidak disingkat. On ID barang sama dengan P ID barang. Sama dengan P ID barang. Join member M. Kita kan tadi M diinisialkan sebagai member, kan diinisialkan sebagai bentar, member itu M. Nama itu diinisialkan sebagai M. Member M. Oke. Kita lanjut lagi. On PD. Sini masih ada kesalahan. Oke, joinnya lupa ternyata. On PD titik ID P titik ID on paid ID supplier P-nya 1 dengan sama dengan S titik ID supplier where atau dengan keadaan P ID supplier sama dengan kita salah, maaf, terjadi kesalahan di sini. On PD itu sama dengan ID member, bukan ID supplier, maaf, salah fokus. S sama dengan, bukan S ini M sama dengan ID member. Kan where P ID supplier, P ID karyawan. Ini soalnya diganti karyawan. Sama dengan, yaitu karyawan yang memiliki kode atau nama karyawannya itu karyawan strip 00001. Kita kasih titik koma, coba kita run. Oke, di sini bisa dijalankan. Berarti karyawan yang memiliki ID karyawan 0001 yaitu Joshua. Dan nama barang yang ia layani yaitu barang sepatu dengan jumlah 3. Kita bisa lihat di atas karyawan. Di mana ID karyawan? Yang memiliki, nah, bukan itu ID karyawan, berarti untuk penjualan. Nah, karyawan 01 karyawan bernama Joshua. Pembelian. Nah, berarti pada tabel pembelian. Pembelian yang dilayani oleh karyawan 001. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor
Nama member kan tadi Joshua. Nama barangnya kan sepatu dan jumlah barang yang dilayani oleh karyawan 001 ada 3. Kita lanjut ke nomor 10 terakhir. Tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya 25 November 25 Oktober 2014. Oke, kita buat scriptnya. Select lagi. Select lagi. B seperti yang tadi, B kita inisialkan sebagai nama barang. Kemudian P kita inisialkan sebagai jumlah barang. Kemudian K kita inisialkan sebagai nama mungkin nama karyawan, itu nama karyawan. From barang B join pembelian P, bersama seperti yang tadi. Kemudian apa ini ada yang salah? Oh, ternyata belum kita kasih di bagian sini, belum kita kasih koma. Itu yang membuat error. On BID barang maksudnya sama dengan PID barang. Karyawan K. Kemudian on ID, on PID karyawan, karyawan sama dengan PID karyawan sama dengan K ID karyawan sudah karyawan. Kita lihat di sini. Pembelian nama barang penjualan karyawan kerja dan PID karyawan dengan keadaan PID karyawan where P PID karyawan. PID karyawan PID karyawan sama dengan karyawan sama dengan kita ikuti lagi
skripnya. Ntar untuk peneliti lagi Pak Edi Karyawan. Terakhir ini agak sulit ini. Karyawan. Saya cek lagi tugas yang sudah saya ketik. Berpenjualan. Ternyata ada kesalahan di bagian select barang penjualan. Select B, jadi sebentar. Saya sudah sebelumnya sudah saya kerjakan ya. Jualan P. Ini bukan pembelian ya, tapi penjualan P. Nah, P. Oke, kita bayar P. P ID karyawan, berarti kita samakan tanggal. Ya, ini tanggal. Tanggal pembelian. Kita coba buka lagi skripnya. Script. Karena saya memang sudah mengerjakan di bagiannya air ini, saya lupa. Dari ini. Where B tanggal penjualan. Kita coba. Ya, sudah muncul nama barangnya tas, jumlah barangnya 4, dan juga nama karyawan yang melayani yaitu Yoko. Mungkin dari semua soal ini sudah kita kerjakan, alhamdulillah lancar. Kerjakan. Bila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.